Cerita berlanjut ketika Xiaoyan mengetahui identitas Qinglin. Kelopak bunga di mata Qinglin adalah sesuatu yang sangat misterius dan sangat langka. Bahkan ini lebih langka jika dibandingkan dengan tubuh racun Xiaoyan. Sepanjang hidup Xiaoyan, dirinya hanya melihat satu kali, yaitu pada saat di masa lalu. Pada saat itu pemilik mata tersebut adalah gadis kecil yang sangat pemalu. Ia adalah pelayan kecil dengan garis keturunan manusia dan ular. Hal tersebut membuat gadis itu dikucilkan hingga dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Namun di mata Xiaoyan bukanlah pelayan. Pada saat itu gadis kecil ini di hadapannya adalah seseorang yang membutuhkan pertolongan. Pada saat itu Xiaoyan membimbingnya dan mengajaknya keluar dan melindungi gadis kecil itu. Pada saat itu dia dibawa oleh seseorang dari Sky Serpent Mansion. Pada saat itu Xiaoyan tidak pernah lagi bertemu dengannya. Namun gadis kecil yang dulu sangat pemalu, pada akhirnya pada saat ini telah membuatnya bertemu kembali dengan gadis tersebut. Gadis kecil ini berdiri di hadapannya sekarang. Namun tampaknya dia bukan gadis kecil yang pemalu seperti dulu. Qinglin pemilik mata berkelopak hijau kini telah tumbuh dewasa menjadi wanita yang tinggi. Tubuhnya ramping dan tampak terlihat cantik dan menawan. Pada saat nama ini terucap di bibir Xiaoyan, Qinglin pada saat ini tertegun sejenak. Matanya membulat dengan wajah keterkejutan. Bagaimana mungkin kau bisa mengetahui nama Qinglin? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terdiam sesaat. Pada saat ini juga Xiaoyan dan yang lainnya tiba di samping Xiaoyan. Lantas Xiaoyan berkata kepada Xiaoyan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan tidak berkata banyak sebelum pedangnya diangkat dari leher Qinglin. Pedang Xiaoyan dihentakkan ke tanah dengan wajah berbinar dipenuhi nostalgia. Xiaoyan lantas berkata, apakah kau masih ingat dengan benda ini? Pada saat ini Qinglin mengedipkan matanya, seketika perasaan akrab muncul di benaknya. Ingatan-ingatan hadir di masa lalu, tepatnya di Kekaisaran Jiama Gurun Tager Tentara Bayaran Logam. Di sanalah Qinglin bertemu dengan Xiaoyan pertama kali. Qinglin akhirnya teringat bahwa tidak disangka orang yang diajaknya bertarung hari ini adalah seseorang pemuda yang pernah dia kenal, yang bernama Xiaoyan. Xiaoyan dan semuanya tampak bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Saat ini lantas Xiaoyan bertanya, kau tidak terluka bukan? Qinglin dengan mata berbinar menjawab bahwa aku baik-baik saja. Xiaoyan lantas mengatakan, pada saat itu kau diselamatkan dari klan Mo dan dibawa oleh seseorang ke Sky Serpent Mansion, tapi aku tidak tahu bagaimana mereka memperlakukanmu. Qinglin lantas berkata, jika mereka semua memperlakukanku dengan sangat baik, bahkan mereka memintaku untuk menjadi pemimpin Sky Serpent Mansion. Namun ada sesuatu yang tidak aku sukai. Pada saat itu ada salah satu dari tetua yang mencoba menjodohkanku dengan anak dari tetua suku. Namun aku menolaknya, dan pada saat itu diam-diam pergi dari tempat tersebut. Tidak dapat dipungkiri murid ular tiga giok hijau memanglah sangat menarik perhatian. Tentu saja Xiaoyan tidak heran kenapa Qinglin dijodohkan dengan anak tetua suku ular mereka. Pada saat ini Qinglin dengan kata terbata-bata, Tuan muda Xiaoyan, sambil melirik binatang emas kecil di tangannya yang sebelumnya mengakibatkan mereka bertarung. Xiaoyan kemudian lantas berkata, Qinglin, apakah kau sedang membutuhkan binatang pil ini? Qinglin lantas berkata, sebenarnya aku ingin menggunakan darah dari binatang pil ini untuk menghilangkan sebuah racun di dalam tubuhku. Setelah mendengarkan perkataan Qinglin, Xiaoyan lantas terkejut dan berkata, menghilangkan racun di tubuhmu. Setelah itu Xiaoyan menarik pergelangan Qinglin dan memeriksa apa yang sedang terjadi dengan sahabatnya. Dan ketika deteksi kekuatan spiritual memasuki tubuh Qinglin, Xiaoyan melihat bahwa ada sebuah racun yang telah bercampur dengan darah dan serta dokinya. Xiaoyan pada saat ini merasa terherman-herman. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat racun yang gelap dan dingin semacam itu. Qinglin lantas berkata, ini adalah racun pengikisan jantung dari Kaisar Piton, dari suku Nine Sirin Deep Ground Piton. Salah satu racun mematikan tingkat atas yang berada di benua Doki. Bahkan dijelaskan racun tersebut tidak memiliki sebuah penawar apapun. Mendengarkan perkataan tersebut, Xiaoyan lantas mengatakan, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika ada sebuah racun, maka pasti adalah sebuah penawarnya. Hanya saja penawar tersebut belum ditemukan. Qinglin dengan menundukkan wajahnya berkata, itulah sebabnya kenapa aku membutuhkan darah dari binatang pil ini. Dikarenakan di dalam tubuhnya ada beberapa efek yang dapat mengobati semua racun. Karena itulah aku datang ke tempat ini. Tapi sungguh tidak terduga, aku juga telah bertemu dengan Tuan muda Xiaoyan di sini.
Mendengarkan kata sebuah racun, Xiao sebagai ahlinya lantas berkata, memanglah perlu sebuah obat dengan kualitas yang baik dan tinggi, dan itu akan dapat menahan sebuah racun. Namun itu tidaklah cukup untuk mengobati secara keseluruhan, terutama sekali penyumbat yang berada di dalam tubuhmu. Pada saat ini Xiao bertanya-tanya, mengapa kau bisa menyinggung suku Nensirin Deep Ground Python? Qinglin lantas menjawab, aku tidak pernah memprovokasi dengan mereka, namun merekalah yang datang untuk mencari masalah denganku. Ketika aku datang ke wilayah binatang ini, aku hanya bermaksud untuk menemukan beberapa ular kuat dari beberapa makhluk magical beast. Namun aku tidak menduga pada akhirnya akan bertemu dengan tetua dari suku Nensirin Deep Ground Python. Sampai pada akhirnya dia berniat untuk menangkapku. Aku pun membalas dengan seluruh kekuatanku. Sampai pada akhirnya aku pun mengendalikan mereka semua. Namun tidak disangka, mereka telah menyebarluaskan tentang penangkapan diriku. Dan akhirnya aku pun ditahan olehnya. Xian di samping Xiao lantas berkata, memang itulah hal yang wajar. Keturunan dari ular tiga giok hijau adalah musuh dari seluruh jenis ular binatang sihir. Bahkan yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti kakak Xiaolin juga akan ikut terancam. Tidak heran kenapa orang-orang itu bersikeras untuk menangkapmu. Xiao lantas berkata, tidak masalah dan tidak perlu khawatir. Meskipun racun yang ditinggalkan mereka itu sangatlah merepotkan, bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Tempat ini bukanlah tempat terbaik untuk menghilangkan racun di tubuhmu. Namun setelah meninggalkan reruntuhan kuno ini, aku akan memikirkan cara bagaimana mengeluarkan semua racun di tubuhmu. Apakah kau bersedia untuk ikut denganku? Mendengarkan perkataan tersebut, lantas Qinglin pada saat ini sangatlah berbahagia. Tentu dia tidak akan ragu dengan kenalan lamanya Xiao yang telah membantu dirinya di masa lalu. Dengan karakter Xiao yang seperti itu, sehingga dengan senang hati Qinglin pun menganggukkan kelapanya. Mendengarkan jika wanita tersebut adalah teman Xiao sementara itu Xian meringkuk mulutnya dengan kesal lalu berkata, padahal dia telah mencoba mengendalikan diriku pada malam itu. Mendengarkan ini, Qinglin buru-buru menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Aku berpikir pada saat itu kau adalah anggota dari suku Nensirin Deep Ground Python. Melihat hal yang terjadi, Xiao hanya menggelengkan kelapanya saat melihat perdebatan dua gadis di depannya. Setelah itu Xiao mengalihkan ke dalam topik yang lain. Selain binatang pil ini tidak memiliki sebuah reaksi energi, namun bisa dipastikan seseorang ahli tingkat tinggi atau seseorang alkemis bisa mengendus aroma obat-obatan di tubuhnya. Xiao lantas berkata, jika begitu mengapa kita tidak membiarkan Qinglin untuk menyimpannya saja? Namun pada saat ini binatang kecil itu menolak dan lebih memilih untuk tinggal bersama Xiao Pada saat ini juga Qinglin berkata kepada Xiao meskipun pengendalian tubuhnya sangatlah menakutkan, namun tidak seperti apa yang dibayangkan. Dengan begitu dia hanya bisa mengendalikan seseorang ahli dosun bintang 2 dan tidak bisa melebihinya. Selain itu juga hanya dikhususkan untuk mengendalikan binatang sihir yang mempunyai garis keturunan ular. Namun untuk mengendalikan manusia dan binatang jenis lainnya, hanya bisa menahan pikirannya saja untuk sementara waktu. Mendengarkan hal itu, keterkejutan memenuhi mata Xiao Tidak heran mengapa Qinglin kekuatannya sangat meningkat, hanya kurang dari 10 tahun. Nah setelah itu kelompok mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah aula utama untuk mendapatkan sebuah manfaat dari beberapa peninggalan kuno sebelum didahului oleh beberapa faksi yang lain. Pada saat ini Qinglin mengusulkan untuk memandu jalan dikarenakan dia telah mendapatkan peta dari sisa-sisa reruntuhan. Dan pada saat ini dia tahu di mana letak aula utama itu berada. Singkatnya dalam perjalanan yang telah mereka lalui, kelompok Xiao pada saat ini tiba di sebuah aula kuno yang sangat besar. Aula tersebut dipenuhi dengan cahaya kuning perunggu yang tidak disangka. Di dalamnya terdapat sebuah teknik do keterampilan. Pandangan Xiao pada saat ini dengan rasa keterkejutan. Pada saat dia melihat dari kejauhan, terdapat sebuah kerangka elit dosing yang duduk di kursi batu dengan tangannya yang semacam membentuk segel dan ada sebuah gulungan teknik do legendaris. Tapi hal yang merepotkannya adalah pada saat ini di tempat itu sudah banyak sekali ahli yang telah berkumpul, termasuk di dalamnya kelompok Feng Qinger dan banyak faksi yang lainnya. Pandangan Xiao juga pada saat ini teralihkan di tempat yang lain. Dia juga melihat ada selusin boneka patung batu yang kekuatannya sangat mirip dengan boneka wayang yang ditemukan Xiao sebelumnya. Jika sebelumnya Xiao mendapatkan 10 boneka wayang, pada saat ini jumlahnya sedikit lumayan banyak, yaitu 12 patung boneka. Pada saat yang bersamaan, Tang Xin menghampiri Xiao dengan berkata, teman muda Xiao lebih baik datang lebih awal daripada terlambat, dikarenakan segel di tempat ini semakin hari akan menjadi semakin lemah, bahkan mungkin setelah itu akan menghilang.
Tang Zhen juga menjelaskan, dikarenakan hanya ada satu teknik Do kelas Tian di antara 10 gugusan cahaya ini. Jika saja ada seseorang yang mendapatkan teknik tersebut, maka orang tersebut sangatlah beruntung. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan sangatlah tercengang. Tidak disangka di antara 10 gugusan cahaya ini, hanya ada satu keterampilan teknik Do, sedangkan 9 lainnya adalah palsu. Tang Zhen lantas tersenyum dan sesaat kemudian berkata, namun teman muda Xiaoyan, pada saat ini banyak faksi yang telah menentangmu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, itu hanya beberapa masalah kecil. Namun pada saat ini tidak ada dari mereka yang berani menyinggung kelompok Xiaoyan. Tentu saja dengan bergabungnya King Lin, maka kelompok Xiaoyan pada saat ini mendapatkan kekuatan tambahan. Kecuali jika para faksi itu bergabung, maka mereka mungkin ada kesempatan untuk menyerang. Tetapi jika mengandalkan satu persatu dari kelompok mereka, maka hal itu sama dengan mencari sebuah kematian. Tang Zhen saat ini lantas berkata kepada Xiaoyan bahwa bisakah teman muda Xiaoyan tahu gulungan mana di antara 10 gugusan cahaya yang berisi teknik Do kelas Tiannya. Xiaoyan pada akhirnya menggunakan kekuatan spiritualnya yang tinggi. Namun pada saat kemudian Xiaoyan hanya menggelengkan kelapanya. Segel yang ditinggalkan tertutup sangatlah rapat. Tentu saja peninggalan dari elit Doseng ini sangatlah sulit untuk ditembus. Maka dari itu, maka kita lihat siapakah yang akan mendapatkannya. Pada saat ini Tang Zhen menyarankan Xiaoyan untuk bekerja sama dengannya. Benda tersebut mungkin akan menjadi rebutan para faksi yang datang, dan bahkan mungkin akan mengakibatkan pertumpahan darah yang tidak bisa dihindarkan. Xiaoyan pada akhirnya mengerti. Pandangannya saat ini terlalih kepada kerangka elit Doseng yang berada di depannya. Dia akan mencoba sebisa mungkin untuk mendapatkan teknik Do tersebut. Seiring berjalannya waktu, segel yang berada di reruntuhan semakin menghilang. Dan pada saat inilah aula besar dipenuhi dengan beberapa faksi yang kuat yang hadir. Xiaoyan pada saat ini kemudian memasang beberapa kewaspadaan. Dia merasakan sesuatu yang aneh yang sangat membingungkan. Mengapa pada saat ini dia tidak terlihat satupun anggota dari aula jiwa? Tepat setelah Xiaoyan memikirkan itu, tiba-tiba sesuatu perubahan terjadi. Suara tawa aneh yang bergema seketika muncul di aula ini, dan kemudian berkata, sepertinya aku belum terlambat ya. Pada saat ini rombongan yang hadir adalah orang-orang dari aula jiwa. Lebih tepatnya itu adalah Master Dozun bintang 5 hantu tua Zai Xing.